Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku, Sahabat Mulung. Pertama, aku udah nyampe pasar ini. Aku menemukan tumpukan timun, tapi dilihat kelihatan tua-tua ya teman-teman. Tapi kita masih bisa memilah-milihnya. Ada beberapa yang aku ambil, hanya itu atasnya jelek tapi bawahnya masih bagus, jadi aku ambil ada beberapa biji, ada 2 karung. Setelah di pertimunan aku jalan lagi dan aku menemukan mangga di kotak ya. Tapi pas aku lagi ngambil mangga itu ada ibu-ibu naik motor nyamperin, ngomong katanya lagi bikin konten ya gitu. Terus jangan bikin konten jadi ngundang banyak orang gitu kata dia. Terus kata dia lagi hapus videonya, di sini boleh ngambil, yang penting jangan dikontenin jadi ngundang banyak orang, kata dia begitu. Terus kalau emang butuh perlu silahkan mau ambil beberapa karung, namanya kita mencari rezeki, siapa aja boleh, kita nggak larang, yang penting jangan dikontenin gitu. Tapi tadi aku lihat banyak yang masih bikin, cuman mungkin nggak disebutin tempatnya gitu kali ya. Mungkin masih bisa, cuman jangan ngomong ini di mana pasar mana gitu. Kalau emang masih di pasar yang sama mungkin jangan dikasih tahu pasar ini, jangan disebutin gitulah ya. Yang penting kita udah nyampe pasar gitu aja, nggak usah nama pasarnya disebutin gitu. Jadi orang yang baru nonton atau nggak tahu gitu, biar taunya udah di pasar aja, nggak di pasar ini itu gitu. Jadi mereka nggak tahu, jadi nggak mengundang banyak orang untuk datang ke sini karena mood udah down, udah muter ke sana sini. Pas tadi nyari ke lapak semangka juga lagi kosong, lapak melon juga kosong, nggak ada yang nurunin, jadi aku nggak dapet gitu buah-buahan. Makanya pas ada mangga aku langsung mensortirnya, tapi karena ada yang negor begitu jadi mood untuk muter-muter nyari yang bisa disortir udah nggak mood lagi. Jadi aku ini aja deh, daripada nggak dapet apa-apa aku ambil gambar aja. Ini lagi lihat bulldozer bersihin sampah-sampahnya, ini juga bagus tuh. Lihat kalau kita di tempat pokoknya seru gitu. Ini yang supir bulldozernya kayak udah ahli banget gitu kan, udah mundur, udah ini kayak nggak takut di belakang ada apa gitu, udah pas aja gitu kan. Karena aku masih pemula, masih baru dalam dunia perkontenan, maka ada orang ngomong begitu jadi agak down, jadi agak bingung gitu kan. Pantesan yang para suhu yang berkonten di tempat ini mereka pada pindah tempat ke tempat lain gitu kan, karena aku udah nonton beberapa kali mereka emang nyebutin secara langsung tempat posisinya gitu. Ada beberapa konten kreator gitu lah, mungkin dari situ banyak orang yang tahu iya di sini gitu kan. Emang sih di sini kita bisa dapat barang-barang, maksudnya kayak buah sayur gitu yang sebenarnya masih layak gitu, namanya pedagang porsi banyak gitu kan ya, namanya datang dari kampung, datang dari daerah ini sayur mayur dan segala jenis yang ada di pasar ini, makanya segala apa aja ada lah. Pedagang itu kan
memilah-milih, terus ada yang jatuh atau emang keselip gitu masih bagus, jadi kebuang lah sama mereka, kecampur sama sampah-sampah atau sayur-sayur atau cabai bawang yang rusak. Nah, kita ini kita mensortirnya, memilah-milihnya, kita ambil yang masih layak, kita ambil yang masih bisa dimanfaatkan gitu kan. Emang sih lumayan, cuman kan kalau yang nggak tahu, kita cuma nonton dari video aja emang kelihatannya enak gampang gitu, tapi pas di sananya jangan salah teman-teman, kita harus menguatkan mental, apalagi buat para pemula ya seperti aku ini datang ke sana, apalagi kalau sendirian jadi kayak pelanga-pelongo, tau nggak pelanga-pelongo, jadi kayak orang bingung gitu, takut, jadi serba salah. Tapi mungkin kalau ada temennya kan seenggaknya ada teman ngobrol, ada yang bisa diajak sharing gitu pas mulungnya. Tapi kalau sendirian kayak bingung, canggung gitu kan. Makanya kalau orang-orang yang nontonin, yang lihat mungkin lihatnya enak gitu ya, enak sih hasilnya gitu, cuma dalam berproses, dalam kita mencari, dalam kita bekerjanya, mengerjakannya gitu kan, kita harus jongkok, harus pilih-pilih sampah, dilihatin banyak orang gitu kan, itu kan juga tantangan buat kita gitu, harus tahan malu, mereka pada ngeliatin gitu kan. Tapi semua itu karena udah punya tekad, udah punya tujuan gitu kan, pengen ya cari peruntungan di dunia perkontenan gitu kan, siapa tahu ada rezeki lebih di sini, kita bisa sukses, bisa membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua gitu kan. Emang sih konten ini nggak banyak modal gitu kan, yang penting modal kita tekad, mental yang kuat gitu kan. Namanya kita mulung mensortir barang itu kan gratis, ibaratnya gratis, cuman kan resikonya itu loh, kita harus dilihatin banyak orang, kita harus berkecimpung di kotor-kotoran ya kan. Bagi sebagian orang kan memang kelihatannya iya menjijikkan gitu, tapi kan di bagian yang lain mungkin wah lumayan gitu kan, masih bisa kita manfaatkan gitu. Makanya buat teman-teman di luar sana yang pengen juga menjadi konten kreator, mari kita usaha berproses gitu, jangan takut, jangan malu, semua itu butuh proses, butuh tekad yang kuat, dengan niat yang baik, niat yang tulus, bismillah. Yang penting kita jangan merugikan orang. Mungkin kalau kita mulung di sini, kita ngomong tempatnya di mana, orang yang udah lama-lama di sini, orang yang udah biasa di sini, mungkin mereka merasa dirugikan karena konten kita itu mengundang banyak orang. Kita lanjut lagi ya teman-teman, sharing-sharingnya ya, buat para pemula, buat para penonton baru itu ya, inilah kerjaan kita, resiko kita di tempat yang mungkin bagi sebagian orang menjijikkan. Namanya pasar kan tempat serba apa aja ada gitu. Apalagi nih, lihatlah bulldozer dengan semangatnya mereka membersihkan jalan dari tumpukan-tumpukan sampah. Sampahnya gunung per gunung setiap hari. Karena apa? Nah, ini adalah pusatnya perekonomian sayur mayur dari daerah. Hasil-hasil dari daerah kumpul di sini, datang dari daerah-daerah di sini, dikumpulin, disortir lagi di iniin lagi kemana, lupa mau ngomongnya lah, distribusikan lagi ke daerah-daerah sini sekitar Jabodetabek.
lanjut yang cerita tadi, bagi para pemula, bagi para konten kreator pemula sama seperti aku yang ingin mencari peruntungan, mari kita sama-sama berusaha, berdoa, saling support, saling mendoakan, saling menguatkan. Semoga kita bisa berproses, bisa seperti para suhu-suhu yang sukses dalam dunia perkontenan gitu kan. Artinya kita tekadkan mental kita, kuatkan mental gitu. Padahal di sini aku lihat ada nanas gitu, kelihatannya masih bagus sih, cuman kelihatan agak kurang sempurna bentuknya, cuman kelihatan masih bagus, tapi karena lagi didorong-dorong sama bulldozer jadi aku nggak berani ngambil, daripada nanti kita ikut keangkut sampahnya bareng sampah ke truk kan nggak lucu gitu kan. Tuh itu apa tapi lupa kok, kayaknya kalau nggak salah itu nangka muda gitu. Tapi karena insiden tadi ada yang negor gitu, jadi aku udah nggak mood buat mulung lagi. Ya udahlah, aku iniin aja dah, videoin bulldozer yang lagi kerja keras. Sebenarnya di sini 24 jam, setiap saat pasti ada buangan. Intinya untung-untungan sih teman-teman, kita nggak selalu kita datang pasti dapat banyak, nggak rezeki gitu kan. Pas kebetulan kita lagi posisi di situ, tahu-tahu ada pedagang buang sortiran, masih kita sortir. Tapi kalau emang kita lagi nggak beruntung, ya udah kita nggak dapat apa-apa gitu. Contohnya aku nih, pas datang yang ketiga kalinya aku cuman dapat timun, jeruk 1 sama mangga aja, itu ujung-ujungnya udah pada rusak. Tapi harus tetap disyukurin ya teman-teman, namanya rezeki kan kita nggak tahu, siapa tahu hari ini nggak beruntung, hari esok kita dapat banyak kan. Semuanya itu tergantung nasib kita. Makanya tetap semangat, berdoa dan berusaha. Pokoknya aku agak lama nih di sini sambil ngeliatin bulldozer ngangkut sampahnya. Pasarnya sih termasuknya bersih, maksudnya bersih, nggak becek gitu, itunya udah dicor semua tuh kan. Makanya bulldozer itu gampang bersihin sampah-sampahnya gitu, jadi enak, nggak becek yang tanah gitu loh. Cuman kalau pas hujan ya ada pasti genangan, ada basah-basah sih. Cuma kalau nggak hujan nggak kayak gini, kering, bagus, enak gitu buat kita pejalan kaki, nyaman gitu. Ini pasarnya gede banget. Ini pas 2 hari setelah Idul Adha aku datang ke sini, tapi ternyata sepi. Maksudnya sepi itu nggak banyak buangan, aku nggak dapet banyak gitu. Kayaknya sih mungkin udah disortir sama orang-orang lain, karena aku nyampe sini sekitar jam 9-an gitu kan. Nah, karena aku udah capek, udah lelah tadi, terus daripada nggak dapet apa, ya udahlah pulang gitu. Di jalan aku mampir beli teh jumbo, harganya 3.000, murah banget teman-teman. Padahal jumbo, bener-bener jumbo. Terus dari segi rasa juga, rasa teh bener-bener teh, bukan teh yang anget-angetan gitu. Pas kapan aku pernah beli
rasa tehnya kayak teh hangat-hangatan, kayak udah bukan rasa teh lagi gitu. Kalau ini benar-benar enak asli, apa mungkin karena masih pagi itu jadi masih enak gitu.